Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Alhamdulillah, Bapak Ibu, hari ini kita bisa melakukan pertemuan kita, melanjutkan pembahasan kita tentang statistik. Semoga pertemuan perjumpaan kita kali ini berkah, manfaat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, dua kalinya sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat dan umatnya. Semoga termasuk kita semua yang hadir di tempat virtual. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, hari ini kita akan membahas tentang ukuran pemusatan data. Dalam istilah lain adalah tendensi sentral. Ukuran pemusatan data ini sangat penting baik dalam penelitian atau tugas akhir maupun dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa ukuran pemusatan data itu dikatakan penting? Karena ukuran pemusatan data menyederhanakan data yang kompleks, data yang banyak menjadi satu nilai yang representatif, satu nilai yang dapat mewakili dari sekian banyak data yang kita punya atau data yang kita peroleh dari lapangan. Selain itu, ukuran pemusatan data juga memberikan gambaran umum sebuah kumpulan data. Kemudian dengan ukuran pemusatan data juga memudahkan melakukan perbandingan antar kelompok data serta bisa menjadi dasar untuk pengambilan keputusan dan analisis lebih lanjut. Dari data yang kompleks, dari sekian banyak data atau dari sekian banyak nilai, ukuran pemusatan data ini memberi kita satu nilai yang mampu mewakili gambaran secara umum kumpulan data tersebut. Dengan ukuran pemusatan data, kita bisa membandingkan dua kelompok data yang berbeda. Misal, kita mau membandingkan nilai rata-rata siswa antara kelas 71 dan nilai kelas 72. Kita tidak perlu membandingkan satu persatu antar siswa. Ini cukup diambil nilai yang merupakan ukuran pemusatan data. Jadi, ukuran pemusatan data itu sudah bisa mewakili sekumpulan data. Apa saja yang termasuk ukuran pemusatan data atau tendensi sentral? Yang termasuk pada ukuran pemusatan data atau tendensi sentral adalah pertama min atau nilai rata-rata, kedua median atau nilai tengah, ketiga modus atau nilai yang paling banyak muncul.
nilai yang frekuensinya paling besar. Nilai-nilai seperti nilai rata-rata, nilai tengah, dan nilai yang muncul memberikan satu angka yang representatif yang merangkum keseluruhan data. Dengan adanya satu perwakilan ini, kita tidak perlu menganalisis setiap individu data secara terpisah. Mengapa? Yang cukup diambil perwakilannya saja. Nah, konsep-konsep ini, konsep ukuran pemusatan data yang isinya min atau median, amin atau nilai rata-rata, kemudian median atau nilai tengah, dan modus atau nilai yang paling panjang memberikan wawasan tentang distribusi data, tendensi sentral, pemusatan data, dan variabilitasnya. Dengan konsep ini, membantu kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Seperti nilai rata-rata bisa digunakan untuk memahami keseluruhan data dengan satu angka. Misal, untuk menganalisis tinggi badan siswa di kelas, cukup dengan mencari rata-ratanya saja. Tidak perlu melihat tinggi badan setiap siswa. Ambil saja nilai rata-rata. Rata-rata tinggi badan siswa di suatu kelas. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, ukuran pemusatan data banyak kita. Contohnya, nilai rata-rata atau nilai ulangan siswa untuk melihat rata-rata hasil belajar. Rata-rata tinggi badan dalam sebuah kelas. Rata-rata pengeluaran siswa per kunjungan ke kafe. Kemudian kalau modus, contohnya ukuran ukuran sepatu yang paling banyak digunakan oleh siswa. Jadi kalau sekolah itu melalui koperasi sekolahnya menyediakan sepatu, maka diperbanyak sepatu yang sesuai dengan ukuran siswa yang terbanyak. Kemudian contoh lainnya, alat transportasi apa yang sering digunakan oleh siswa untuk berangkat sekolah? Misal ada yang pakai motor, pakai mobil, pakai angkutan umum, pakai sepeda, atau bahkan ada yang jalan. Berikutnya, jumlah jajanan apa yang paling sering laku di kantin sekolah? Atau makanan apa yang paling sering laku di kantin? Ini gunanya itu apa ya? Untuk menentukan stok barang yang harus disiapkan. Kalau banyak siswa yang sukanya pisang goreng kan berarti pisang gorengnya harus harus diperbanyak. Nah, manfaat utama dari ukuran pemusatan data adalah yang pertama untuk menyederhanakan data. Jadi, dari sekumpulan data yang besar dapat diringkas hanya dengan satu nilai tunggal yang mudah dipahami. Misal, nilai rata-rata siswa kelas 71 80, nilai rata-rata siswa kelas 72 85. Berarti ya, bisa dikatakan kelas 82 lebih pintar, lebih pandai dari kelas 81.
Yang kedua, manfaat dari ukuran pemusatan data adalah menunjukkan nilai yang representatif, nilai yang mewakili. Jadi nilai rata-rata, nilai tengah, modus, itu fungsinya sebagai nilai pusat atau wakil dari keseluruhan data. Sama seperti kalau di kelas, siswa-siswa itu diwakili oleh ketua kelas. Ketiga, ketiga manfaatnya adalah memudahkan melakukan perbandingan. Jadi, dengan ukuran pemusatan data ini sangat memungkinkan perbandingan yang jelas antara dua atau lebih kelompok data. Misal, membandingkan rata-rata pendapatan orang tua siswa dari dua desa yang berbeda, desa A dan desa B. Kemudian manfaat yang berikutnya adalah menjadi dasar pengambilan keputusan. Pihak-pihak yang terkait, seperti kita, sekolah sebagai guru, atau pemerintah, atau pengusaha, dapat menggunakan ukuran pemusatan data ini sebagai pijakan untuk membuat kebijakan yang tepat. Misal, ketika kita mau menentukan jenis kegiatan ekstrakurikuler apa yang akan disediakan oleh sekolah. Dan di awal, sekolah membuat paket ke siswa. Tanya dalam organisasi ekstra apa yang diinginkan. Kegiatan ekstrakurikuler apa yang diminati. Nah, di situ tentu prioritas kita adalah untuk kegiatan atau cabang ekstra yang banyak peminatnya. Bisa diambil 10 besar. Kemudian membuat analisis lebih lanjut. Ukuran pemusatan data menjadi dasar untuk analisis statistik lainnya. Seperti untuk mengukur penyebaran data atau standar deviasi. Kemudian menentukan pengelompokan kelasnya, pengelompokan siswa di kelas, menghitung pengaruh atau perbedaan antar variabel. Dan manfaat yang berikutnya adalah mengidentifikasi pola dan tren. Maksudnya, dengan ukuran pemusatan data akan membantu kita mengenali pola dasar atau tren dalam sebuah data. Seperti nilai tengah ujian di suatu sekolah untuk melihat capaian siswa secara darat. Itu tentang ukuran pemusatan data yang isinya ada nilai A, nilai tengah, kemudian waktu. Nah, hari ini kita akan bahas tentang ukuran pemusatan data. Bagaimana cara mencari nilai rata-rata, bagaimana cara fokus, bagaimana cara mencari kajian. Nah, untuk perhitungannya ini, kita bisa menggunakan dua cara. Yang pertama, pakai cara manual, yang kedua dengan alat bantu yang namanya aplikasi statistik atau SPSS. Oke, untuk yang pertama, kita gunakan cara yang manual. Jadi, jenis ukuran pemusatan data itu ada nilai rata-rata itu atau min disimpulkan dengan M besar. Kemudian median disimpulkan dengan M besar dan E kecil di bawah. ME.
Kemudian modus disimbolkan dengan M besar dan O kecil. Nah, terkait dengan median, median itu nilai yang ada di tengah. Ini ketika kita lihat ini, jadi antara 0 sampai 100 cari median. Median itu titik tengahnya. Sama seperti ini. Ketika kita beli sepotong roti di bawah pulang, kemudian di rumah kita punya dua adik atau dua anak, mau kita bagikan ke kedua anak ini. Tentunya kan harus kita potong menjadi dua bagian yang sama. Kita harus tentukan letak potongnya di mana. Nah, letak potongnya di tengah-tengah itu yang besaran antara kiri dan kanan sama, itulah disebut dengan median. Jadi, median itu membagi sekelompok data menjadi dua bagian yang sama besar, masing-masing 50%. Setengah yang pertama, kemudian setengah yang kedua. Ada lagi ukuran letak yang lain selain median adalah kuartil. Nah, kalau median tadi membagi data menjadi dua bagian yang sama, kuartil membagi kumpulan data menjadi menjadi empat kelompok data yang sama. Masing-masing bagian adalah 25%. Jadi kalau satu potong kue itu mau kita bagi empat, kita harus menentukan titik-titik di mana itu akan kita potong. Nah, titik potong yang pertama itulah namanya kuartil 1 atau 50% pertama. Kemudian kuartil 2 titik kedua 25% kedua dan 25% ketiga disebut dengan kuartil ketiga. Kuartil membagi data menjadi empat kelompok yang sama. Setelah itu ada lagi namanya desil. Kalau tadi median membagi dua kelompok data menjadi sama besar, ya, menjadi membagi data menjadi dua kelompok yang sama besar. Kalau kuartil membagi empat sebuah data menjadi empat bagian yang sama besar. Kalau desil membaginya menjadi 10 bagian yang sama masing-masing 10%. Berikutnya ada lagi namanya persentil. Persentil ini membagi data menjadi 100 bagian yang sama. Masing-masing bagian sebanyak 1%. Lihat, polanya sama. Jadi kalau median itu membagi menjadi dua kelompok data yang sama besar, kuartil menjadi empat bagian yang sama besar, desil membagi 10 bagian yang sama besar, persentil membagi data menjadi 100 bagian yang sama besar. Nah, antara median, kuartil, desil, dan persentil ini ada persamaan bahwa letak median itu sama dengan kuartil kedua dan desil kelima dan persentil ke 50. Pertama, kita akan bahas tentang nilai rata-rata atau min. Nilai rata-rata itu adalah jumlah semua data dibagi dengan banyaknya data. Jumlah semua data dibagi dengan banyaknya data atau banyaknya referensi. Itu kalau nilai rata-rata. Kemudian median. Kalau median
untuk membagi data menjadi dua bagian yang sama. Jadi misal ada data 50, 60, 70. Berapa mediannya? Di antara 50, 60, 70, mana yang di tengah? Nah, 60. Dan modus susah adalah nilai yang paling banyak muncul. Kita lihat saja mana yang paling banyak. Nah, contoh, ini ada data 8, 9, 8, 7 ya. Ya, bertanya berapa nilai rata-ratanya? Berarti ini tambahkan semua. 8 tambah 9 tambah 5 tambah 7 sampai 9 tambah 5 sama dengan berapa? Ya, berarti banyaknya data. Ini banyaknya data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi penjumlahan setiap angka ini dibagi dengan 11. Kemudian bagian, lihat setelah diurutkan, misal ini 4, 5-nya ada 3, kemudian 6 tidak ada, 7 ada 2, 8 ada 3, 9 ada 2. 8, 9, 10. 5-nya ada 3, 7-nya ada 2, 8-nya ada 2 yang 11. Selesai. Data setelah diletak di bumi, tinggal dilihat mana yang ada di tengah. 4, kita 4, 5, 4, 5. Berarti nilai tengahnya adalah 7. Nih, 7 nilai tengah. Kemudian modusnya, lihat yang paling banyak nilai muncul yang mana. Ternyata 5 dan 8. Itu modusnya ada ya, nilai 5 sebanyak 3 dan nilai 8 sebanyak 3. Ini kalau ini manual untuk data berikutnya kita pakai manual kalau datanya kelompok. Ini nilai rata-rata itu untuk data kelompok, rumusnya ya tetap sama, jumlah semua data dibagi dengan banyak banyak data. Nah, untuk nilai rata-rata itu kita pakai nilai tengah kelas. Caranya data kelompok, jadi yang representatif yang dianggap mewakili adalah nilai tengah. Kemudian bagian, bagian untuk data kelompok dirumuskan dengan ME itu median, B itu nilai nyata kelas, nilai nyata bawah kelas. Kalau B-nya kecil seperti ini, itu adalah nilai nyata bawah kelas. Dari mana nilai nyata bawah kelas? Diperoleh dari nilai bawah kelas dikurang 0,5. Sementara N, setengah punya angka konstan, jangan diubah. N itu adalah banyak data. Kemudian F besar atau F kabur itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas bagian. Sementara F kecil itu adalah frekuensi kelas bagian. Berikutnya modus. Modus itu dirumuskan dengan MO sama dengan B. B itu sama nilai nyata bawah kelas. Diperoleh dari nilai bawah dikurang 0,5. P. P ini adalah interval kelas atau panjang kelas. B1 itu adalah frekuensi kelas modulus dikurangi
frekuensi sebelumnya. Kalau D2, frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi setelah. Contoh, ini ada nilai akuntansi keuangan dari 80 siswa SMK. Ini nilainya. Ini diperoleh dari mana? Ya, diperoleh dari hasil koreksi lembar jawab siswa. Setelah data ini diperoleh, nilai siswa 80 diperoleh, dibuatlah tabel distribusi frekuensi. Dikelompokkan 52 sampai 58, 59 sampai 65, dan seterusnya. Nah, untuk membuat interval kelas data kelompok, yang pertama harus dilakukan adalah cari nilai terendah, terus cari nilai tertinggi, terus hitung rank atau jangkauannya. Nilai tertinggi dikurang nilai terendah. Kemudian untuk menentukan banyak kelas bisa dipakai terus K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Nah, yang harus diingat lagi dalam membuat tabel distribusi frekuensi ini, ya, kelas pertama harus dimulai dari nilai terendah. Kemudian selisih antar kelas harus sama. Contoh, 58 dikurang 52 sama dengan 65 dikurang 59 sama dengan 6. 72 dikurang 66 sama dengan 73 dikurang 79 sama dengan 80 dikurang 8. 86 dikurang 80 sama dengan 1 terakhir. Jadi kalau ada satu saja yang beda, misal di sini sampai 94, dan ini yang atas 6, 6, 6, 6, 6, posisi 7. Nah, berarti ada yang salah. Harus dibuat. Berikutnya, ketentuannya, nilai tertinggi harus ada di kelas terakhir. Bisa di awal, bisa di akhir, atau di tengah-tengahnya. Itu tidak harus dia jadi nilai bawah kelas atau jadi nilai atas kelas. Jadi dalam pembuatannya tidak harus 100, bisa jadi 94 sampai 102 misal, atau 94 sampai 97. Itu tidak harus 100. Nah, contoh menghitung nilai rata-rata data kelompok. Oke, ingat, untuk menghitung nilai rata-rata data kelompok, kita harus mencari terlebih dahulu nilai tengah kelas. Ya. Nih, kelas ke-1, 52 sampai 58. Berapa nilai tengahnya? Nilai yang di tengah-tengah di antara 52 sampai 58. Cara yang paling mudah adalah batas bawah ditambah batas atas dibagi 52 tambah 58, 110. Bagi 2, 55. Kelas kedua, 59 sampai 65. Tambahkan aja. 59 ditambah 65 sama dengan 124. Dibagi 2 sama dengan 60. Dan seterusnya. Kalau nilai tengahnya sudah ketemu, langkah berikutnya adalah mengalihkan frekuensi dengan nilai tengahnya. 2 kali 55 sama dengan 110. 15 kali 62 sama dengan 590. Nah, 930. 12 kali 69 tak. Setelah semua frekuensi terkalikan dengan nilai tengahnya, langkah berikutnya adalah menjumlahkan hasil perkalian frekuensi dengan nilai tengahnya. Kalau sudah ketemu jumlahnya, maka jumlahnya itu tinggal dibagi dengan jumlah frekuensi. Ketemulah dia nilai rata-rata 73,3. Itu untuk nilai
rata-rata data kelompok. Jadi yang dipakai adalah nilai tengah kelas. Berikutnya, median data kelompok. Yang pertama harus kita lakukan adalah menentukan letaknya. Ingat, banyak datanya 80. Median itu kan membagi dua data menjadi data menjadi dua bagian yang sama. Berarti kan masing-masing 50%. Itu artinya kan setengah. Di mana letaknya? Berarti di setengahnya 80. Jadi N-nya 80. Setengah 80 berapa? 4. Jadi median terletak pada data ke-40. Di mana data ke-40 itu? Saya hitung saja. Di kelas pertama hanya ada dua. Tidak mungkin ya. Karena yang kita cari data ke-40. Hanya ada data ke-1 dan ke-2. Ditambah data di kelas kedua. Ada 15. 2 tambah 15. 17. Belum juga. Karena yang kita cari data ke-40. Di kelas kedua hanya sampai data ke-17. Tambah data ketiga. 12. Yang ditambah kelas ketiga frekuensinya 12. Ini baru 29. Sementara yang kita cari adalah data ke 40. Maka kelas median ada di kelas 73 sampai 79. Ini 40-nya ada di sini. Nah, B itu adalah nilai nyata bawah kelas. Ya. Karena kelas medianya ada di 73 sampai 79, maka batas bawahnya adalah 73. Dikurang 0,5 sama dengan 72,5. Kalau misal kelas medianya ada di kelas 59 sampai 65, maka B-nya adalah 59 dikurang 0,5 sama dengan 58,5. Kemudian P. P-nya apa itu? P tadi panjang kelas atau interval kelas. Hitung aja. 52 sampai 58 ada berapa nilainya? 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58. Ternyata ada 7. Dan setengah jangan dirubah karena itu konstanta. N banyak data 80. N 80. Berikutnya F besar atau FKB. Frekuensi kumulatif kelas sebelum median. Ingat, mediannya ada di kelas 73 sampai 79. Berarti kelas sebelum kelas median adalah kelas ke-1, kedua, dan ketiga. Berapa jumlah frekuensinya? Ada 29. Sementara F kecil itu adalah frekuensi kelas median. Ya. Karena tadi data ke-40-nya ada di kelas 73 sampai 79, ya, maka frekuensinya adalah 28. Kalau kelas mediannya kok ternyata ketemu di 87 sampai 93, maka frekuensi kelas medianya adalah 8. Kalau sudah dimasukkan ke rumus, kemudian dihitung. Nah, ingat, untuk perhitungan yang ada dalam kurung seperti ini, maka selesaikan dulu yang ada di dalam kurung. Selesaikan dulu yang ada di dalam. Kali ini setengah 80, berarti 40. Kurang 29. Median. Berikutnya modus. Modus itu nilai yang paling banyak muncul atau frekuensinya yang paling banyak. Nah sekarang lihat di antara sekian banyak kelas, kelas mana yang frekuensinya paling banyak? Ternyata frekuensi yang paling banyak adalah 28. Ada di kelas 73 sampai 79. Nah sekarang yang frekuensinya 28 itu yang nilai berapa? Apa nilai 73, 74, atau 75, atau 78, atau 79. Nah, karena ini datanya data kelompok, maka yang dipakai adalah perwakilan. Nah,
Berarti kelas modusnya adalah kelas 73 sampai 7. Berapa B-nya? B-nya tetap sama. Batas bawah kelas median, kelas modus dikurangi 0,5. Berarti 73 dikurang 0,5. Ketemu 72,5. Kalau misal kok modusnya itu yang 15, berarti B-nya adalah batas bawahnya 59 dikurang 0,5. Ketemu 58,5. Dan P atau E panjang kelas. Ya. 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58. Ada 7 helai. Kemudian B1. B1 itu adalah frekuensi kelas modus. Ini 28 dikurangi frekuensi kelas sebelumnya, kurangi 12. 28 dikurang 12 sama dengan 16. Kemudian B2, B2 itu adalah frekuensi kelas modus 28 dikurangi frekuensi kelas setelahnya 10. 28 dikurang 10 sama dengan 18. Oke, ini pembahasan tentang mencari atau menghitung ukuran pemusatan data secara manual. Nah, selanjutnya, selanjutnya kita akan membahas perhitungannya dengan menggunakan SPSS. Caranya, klik dulu di variabel view untuk membuat variabelnya. Ya. Nama variabelnya apa? Misal prestasi belajar atau X, ya. Variabel X, tipenya numbering, numeric, ya. Kemudian labelnya apa? Misal variabel X ini hasil hasil belajar. Kalau variabel view-nya sudah, lanjutnya klik data view. Nah, tinggal diinputkan nilainya. Nilai-nilai yang ada dimasukkan ke sini. Ya, satu variabel itu satu kolom ke bawah, satu variabel. Jangan nyampe. Kalau nyampe itu sudah beda variabel. Kolom pertama ini variabel pertama, kolom kedua variabel kedua. Oke, berikutnya. Oke, variabel skillnya ya kan? Nama dan nilai. Nama ini labelnya nama siswa, nilai ini nilai siswa. Setelah variabel view diisi, dibuat variabelnya, kemudian diinputkan nilainya, bisa diinput satu persatu, entry satu persatu, atau di copy paste, disalin dari Word, dari tabel di Word atau dari lembar kerja Excel. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal langkah selanjutnya adalah untuk mencari ukuran pemusatan datanya. Bagaimana caranya? Klik Analyze, kemudian Descriptive Statistik, Analyze, Descriptive Statistik, frekuensi atau Descriptive. Ini langkahnya sama seperti langkah kita membuat tabel distribusi frekuensi. Analyze, descriptive statistik, kemudian pilih deskriptif. Ya, klik di sini. Yang mau kita cari nilai rata-rata itu yang mana? Apakah nama atau nilai baru yang isinya interval kelas? Kita cari nilai rata-rata
Nilai siswa, nilai siswa. Maka diklik nilai variabel nilai siswa ke tanda panah pindahkan ke kotak variabel. Nah, jika pada pembuatan tabel distribusi frekuensi kemarin itu langsung diketik, di sini klik offset. Lanjut, analysis, deskriptif statistik, kemudian frekuensi. Pilih variabelnya, nilai siswa, pindahkan ke kotak klik statistik. Nah, di sini kita tinggal centang saja. Nih, sentral tendensi. Tendensi sentral. Apa yang mau kita cari? Nilai rata-rata, nilai tengah, modus, jumlah. Ya, kan? Ini kalau mau kuartil ya kuartil. Kalau mau persentil ya ketikkan persentil berapa. Kalau persentil 7. Nah, ya. Kalau sudah, klik tadi. Setelah itu klik OK. Nah, muncul kan nilainya. Nilai rata-rata sini. Ini 70,75. Kajian 71,56. Modus 75. SAT jumlah 2.830. Persentil 25. 63. Persentil 50. 1,5. Persentil 75. 83,75. Bisa kita pindahkan misal copy, eh, kita pindahkan ke Word misal, pindahkan ke visual. Di sini tinggal terus copy paste ke kanan. Nah, di, nah, tadi kita cari kuadrat. Ini jadi kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Ini persamaan. Kuartil 1 itu sama dengan kuartil 20. Nah, kemudian kuartil kedua itu sama dengan kuartil per kuartil ketiga sama dengan kuartil ke kita menggunakan alat bantu aplikasi SPSS. Dan lagi, analysis, deskriptif statistik, frekuensi. Masukkan nilai variabel yang akan dicari, ukuran pemusatannya. Nah, masukkan ke kotak variabel yang statistik. Setelah itu tinggal dikasih tanda centang apa yang mau dicari. Kalau kita cari apa ya bagus ya, nilai rata-rata kemudian kalau sudah klik continue terus oke.
ketika yang kita klik itu hanya median dan modus, maka di output SPSS juga ya hanya min, median, modus saja. Sementara yang lain-lain kayak tadi sum, ya, sum, jumlah, kemudian kuartil, persentil tidak dimunculkan. Mengapa? Karena di kotak dialog tadi tidak kita centang. Oke, ulangi lagi. Saya ulangi lagi ya. Analyze, deskriptif statistik, frekuensi, masukkan variabel yang mau dihitung, kemudian klik statistik, kasih tanda centang, tanda checklist pada ukuran pemusatan data yang mau dicari. Kemudian klik continue, terus oke. Okay. Oke, sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami. Kayak apabila ada yang kurang jelas, tapi bisa dilihat di materi yang ada di blog, ya. Di blog mofaisa.blogspot.com. Di menu atau halaman statistik, di sini ada materi kuliah, eh, materi kuliah yang manual, diklik di sini, eh, atau materi kuliah yang SPSS. Untuk yang perhitungan ukuran pemusatan data ada di tabel distribusi frekuensi data juga. Di bagian bawah untuk menampilkan deskripsi data ukuran pemusatan data, maka pada bagian sentral tendensi berikan tanda checklist pada min, median, mode, dan asal, dan seterusnya. Jadi pada langkah jadi sudah ada materi, ada langkah-langkahnya, silakan diikuti. Ini kalau bentuknya menggunakan SPSS. Kalau mau menggunakan yang manual, ya silakan saja download dan diunduh. Ini sama seperti di materi yang SPSS, dari mulai dasar sampai distribusi frekuensi sampai ke teknik analisis, korelasi, komparasi, kemudian regresi. Nah, dalam perhitungan statistik, ya, apabila nanti di tugas akhir kok memilih menggunakan SPSS, maka ya cantumkan langkah-langkahnya. Jangan hanya disebutkan teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan SPSS versi 26. Jangan hanya begitu, ya. Menggunakan versi 26, tapi lengkapi dengan langkah-langkah sebagai berikut, ya kan? Nah, ini buka program SPSS, kemudian get data view, variable view,
minimal tambahkan langkahnya ini. Ya, langkah analisisnya. Analyze, descriptive statistik, frekuensi, terus, nah, oke. Ini jangan hanya ditulis di proposal atau di skripsi nanti. Teknik analisis yang digunakan adalah menggunakan bantuan aplikasi SPSS 26. Titik. Dan hanya itu, jangan hanya begitu. Tapi tambahkan juga langkah-langkah detailnya. Ya, syukur dari awal tadi membuka program SPSS sampai ke penjelasan outputnya. Yang kayak ini. Ya. Ini ada outputnya, dijelaskan apa maksudnya. Ya. Kita output kedua, apa maksudnya. Kalau konten tidak, paling tidak, cantumkan langkah, langkah, step dalam menganalisisnya. Dari mulai analyze, deskripsi, statistik, frekuensi, sampai ke baik, apa itu? Kayaknya ini ya bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Jangan lupa apa itu untuk mengisi daftar akhirnya ya, di blog ada daftar nilai dan daftar hadir ya, ada daftar nilai, silakan dicek apabila ada yang perlu konfirmasi, perlu revisi, ya segera segera konfirmasi, segera segera revisi. Oke. Oke, alhamdulillah apa itu tutup pertemuan pembahasan kita pada kali ini dengan bersama melafalkan hamdalah. Alhamdulillah. Insya Allah kita akan bertemu pada minggu yang akan datang dengan materi ukuran penyebaran data. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi